semuanya, kembali lagi di podcast Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Cukup. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang isu yang sebenarnya naik turun ya. Kadang dia hype lagi, kadang dia nggak hype lagi, tentang pelecehan seksual atau sexual harassment. Tapi spesial teman-teman di Men's Talk kali ini kan misalnya kalau korban pelecehan seksual itu atau pelecehan seksual lebih akrab dengan perempuan. Tapi sekarang kita mau bahas dari sudut pandang laki-laki nih. Menurut pria tuh gimana sih pelecehan seksual itu sebenarnya bisa terjadi dan kenapa sih pelecehan seksual itu bisa terjadi? Sebelum kita masuk ke topiknya, kita kenalan dulu kali ya dari abang paling ujung di sana. Ya, halo podcast ya. Salam kenal, aku Erika Tarigan dari Rumbun Pemben. Halo, aku Brema dari Rumbun Tangerang. Perkenalkan, aku Devo Sebayang dari Rumbun Jakarta Pusat. Tapi yang spesial teman-teman, misalnya kan aku jadi host tuh sendirian ya. Sekarang aku udah punya staff ya teman-teman. Udah ada co-hostnya. Sekarang dikenalin ke kamu. Aku co-host, nama aku Baista Ginting dari Rumbun Tanjung Priok. Karena kita udah kenalan, kita mungkin langsung masuk cus aja kali ya ke topiknya. Aku tuh mau nanya nih sebenarnya dari abang yang bajunya paling menyala dulu kali ya, warna kuning. Kalau misalnya Bang Brema sendiri itu pelecehan seksual tuh seperti apa sih Bang? Dan kenapa kalau misalnya kita ngomongin pelecehan seksual itu lebih dekat dengan perempuan? Padahal sebenarnya kadang-kadang pria juga banyak loh yang jadi korban pelecehan seksual, tapi beritanya tuh lebih nggak seheboh kalau misalkan perempuan yang kena pelecehan seksual. Kalau menurut Bang Brema sendiri tuh kenapa sih bisa ada fenomena bahwa pelecehan seksual itu bilakan dengan perempuan, dan pelecehan seksual itu menurut Bang Brema itu seperti apa sih? Oke, pertama yang kita perlu harus garis bawahi adalah kekerasan seksual ini kita nggak memandang tentang gendernya, tetapi ini tentang manusia. Jadi sebenarnya kenapa tadi ada pertanyaan kenapa ya cenderung ke perempuan itu memang secara fisik memang dia lebih Menggoda? bukan. Dia secara fisik memang terlihat lemah dibanding laki-laki, tapi secara yang lain mungkin perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Tapi hanya karena secara fisik mereka terlihat seperti lebih lemah dari laki-laki, maka cenderung berita yang ada dan memang konsen yang kita lihat selama ini di dalam kehidupan adalah kebanyakan perempuan yang memang seringkali terekspos tentang pelecehan seksual. Itu aja sih. Tapi kalau menurut Bang Brema sendiri pelecehan seksual tuh seperti apa sih? Pelecehan seksual itu ya kalau ditanya seperti apa pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berkejiwaan yang rusak mental terhadap seseorang tanpa ada persetujuan dari pihak tersebut, maka itu adalah pelecehan seksual. Jadi harus ada konsen ya kalau misalnya Betul. mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seksual tersebut ya. Iya, betul. Jadi kalau ada konsen nggak apa-apa tuh Bang? Maksudnya konsen gimana? Sama-sama setuju. Itu di luar konteks ini kalau menurut gue, kalau sama-sama setuju. Iya. Kalau saya menurut Bang Indika gimana Bang? Ya, yang pertama sebelum kita topik ke situ, ini kan topiknya hot banget. Kalau tadi ngomonginnya setuju sama setuju gitu, tapi kita sebagai anak permata seharusnya kita tahu bahwa segala sesuatu yang sifatnya hubungan seksual di luar pernikahan itu dilarang. Kita harus terikat dulu, itu dulu ya, kita garis bawahin. Tapi gini, mungkin aku sedikit agak berbeda jawabannya. Kekerasan seksual itu apa gitu ya? Kekerasan seksual benar dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Tadi aku sebelum kesini aku sempat baca-baca juga, ternyata ada banyak banget jenis-jenis dari pelecehan seksual kayak gitu. Kalau aku sebagai praktisi ya media, itu tuh selalu membedakan istilah pencabulan dengan pemerkosaan, misalnya gitu. Dua-duanya pelecehan, tapi dengan level yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang nge-catcall kayak piwit gitu ya, nah, itu tuh udah pelecehan tuh. Nah, jadi buat kita anak-anak permata dimanapun kita berada ya, jangan catcall ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang kenapa sih perempuan sering banget jadi objek berita kekerasan seksual.
Yang pertama mungkin faktor ekonomi yang pertama ya. Kenapa? Karena kita di masyarakat nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia internasional sana, menurut aku sering banget perempuan itu ditempatkan sebagai bukan tulang punggung keluarga gitu. Selalu laki-laki. Walaupun ya kita melihat di zaman yang modern ini banyak tuh perempuan jadi tulang punggung gitu. Kemudian yang kedua adalah warisan budaya. Kita adalah people of culture kan. Kalau kita lihat sejarahnya zaman dahulu kala, bahkan di Alkitab juga tertulis. Kalau misalnya teman-teman googling aja pelecehan seksual dalam Alkitab, itu yang muncul semua kisahnya adalah tentang perempuan yang selalu menjadi korban. Begitu juga di Indonesia. Aku kira dari zaman penjajahan perempuan diperjualbelikan, sedangkan laki-laki diperjualbelikan untuk budak, sedangkan perempuan diperjualbelikan untuk menjadi sex slave gitu, atau budak seks kayak gitu. Nah akhirnya hal itu yang membuat perempuan ini selalu ditempatkan menjadi objek yang tertindas. Kalau menurut aku sih seperti itu. Makanya kenapa pemberitaan itu selalu ya bahasnya perempuan. Ada laki-laki ada, tapi itu kayaknya kasus yang jarang sekali dilihat. Gitu sih. Tadi kan Bang Eka bilang ada perbedaan pencabulan dan pemerkosaan. Mau dijelasin nggak Bang? Mungkin ini kayak hal yang baru kali ya buat teman-teman juga baru dengar. Jadi kalau di redaksi itu biasanya tuh kita tuh kayak misalnya pencabulan itu biasanya tuh tahapannya tuh seperti ini, mungkin bahasanya agak pasar ya, sorry ya Mbak ya. Jadi kayak apa namanya, grepe-grepe, Anggur-anggur. apa? Anggur-anggur. Oh iya, grepe-grepe. Yes, grepe-grepe gitu. Kemudian verbal itu tadi kayak catcall. Nah itu tuh maksudnya tahapannya pencabulan. Tapi kalau pemerkosaan ya, we know lah ya, itu berarti sudah ada Sampai ke hubungan badan gitu, yang dipaksakan gitu. Kalau Deva gimana Dev? Kalau aku kita lihat deh yang kasus-kasus kayak kasus Vina itu kan, yang tentang pelecehan itu sebenarnya pelecehan itu kenapa wanita sering jadi topik untuk cewek itu memang kenapa sih cewek yang harus lebih trading dibandingkan cowok, karena memang cewek ini apa ya, kadang-kadang terlalu pakaian itu terlalu terbuka, tapi sebenarnya bukan salah pakaian perempuan sih. Sekarang yang maksud aku yang salah itu mindset otak laki-lakinya. Mau dia, kalau aku pun bingung sebenarnya kenapa aku bisa masuk di podcast ini yang judulnya pelecehan, karena aku nggak pernah melecehkan perempuan, aku selalu menyayangi perempuan. Itulah, jadi maksudku mau seseksi apapun dia, kalau memang otak laki-lakinya ini benar lurus, ya nggak bakal terjadi pelecehan menurutku. Tapi Deva gitu nggak? Kan tadi aku udah bilang, aku bukan termasuk laki-laki suka melecehi perempuan. Tapi kalau ngelihat yang seksi-seksi suka kan? Suka, tapi aku suka. Apa sih laki-laki mana sih? Abang pribadi suka ya kan Bang? Berarti kami normal gitu, tapi kami harus menjaga kalau ini cewek nggak boleh udah nggak boleh dilecehin gitu. Nggak boleh diapain? Lecehin. Contohnya gimana tuh? Kayak Bang Dika tadi bilang manggil kucing itu nggak boleh sih. Manggil kucing? Catcalling. Terus habis itu Pernah nggak? Enggak lah, aku nggak pernah. Aku pernah sama orang gitu. Tapi nggak berlebihan. Emang kalau nggak berlebihan tuh gimana tuh Dev? Kalau berlebihan, Kalau berlebihan gimana? pegang tangan. Ini Iya, termasuk pelecehan. itu udah nggak catcalling lagi nggak sih? Tapi Bang Deva nggak ngasih pelecehan yang dipegang sama Deva kan? Lu jadi korban nih. Kalau kayak gini aja udah pelecehan. Oh gitu Tapi ya. tergantung, kalau sama pacar itu enggak. Kalau Nggak sama-sama mau. Oke. Itunya setujuan ya? Tujuan. Oke. Coba Is, Oh ya, oke. tanya Is. Tadi kalau misalnya dari abang tadi kan kayak pelecehan seksual tadi kayak manggil kucing gitu kan, habis itu kayak misalnya istilah-istilah yang anggur-anggur tadi. Terus ada nggak sih abang-abang kayak tindakan lain tuh, tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kayak tindakan seksual harassment tadi? Mulai dari Abang Beriman dulu. Ya sebenarnya banyak hal ya kalau kita bisa baca tentang sexual harassment ini. Iya tadi udah disebutkan sama co-host, tapi termasuk kayak misalkan secara verbal dan verbal itu juga termasuk adalah sexual harassment juga. Ya kayak
Kayak misalkan kita DM perempuan, padahal perempuan itu udah nggak suka, tapi kita masih paksa itu. Itu termasuk juga sexual harassment. Atau kita mengirim gambar-gambar yang tidak elok, itu juga termasuk. Itulah yang tadi dipertanyakan co-host. Kalau apalagi ya itu termasuk perlakuan sexual harassment yang menurut aku. Kalau dari Deva gimana, Dev? Pernah nggak sih kayak misalkan contohnya kan kalau misalnya seksual harassment kan kita ngomongin yang paling standar tuh verbal ya. Contohnya kayak, Deva kamu tuh ganteng banget deh. Nanti pulang dari sini kemana kita bisa jalan nggak? Sebenarnya kalau orang yang nggak nyaman kan jadinya juga kayak apa sih nih? Kenapa ya dia ngajakin aku jalan gampang banget? Emang aku kelihatan murahan apa ya? Kan bisa aja. Kalau ceritanya gitu, aku lihat dulu cantik aja ini. Kalau cantik aku mau, kalau enggak, apa sih? Aku pemilih orangnya. tapi sejauh ini ada yang milih nggak? Ada. Oh, kasihan juga ya perempuan itu. Iya. Kalau saya dari Deva sendiri kan, kalau dari Bang Brema kan udah jelasin nih, misalkan kayak dari DM atau bener sih, kadang-kadang ada orang kadang-kadang kita nggak kenal stranger follow kita terus tiba-tiba dia ngirimin gambar-gambar nggak jelas, terus kayak kadang-kadang ada juga kayak mau nggak atau kamu tertarik nggak berapa, itu kan sebenarnya termasuk tindakan pelecehan ya, walaupun nggak secara langsung dia ngomong tapi kan tetap aja dari media sosial. Betul. Kan justru lebih marak ya pelecehan seksual melalui media sosial dari komen-komen. Nah kalau saya Deva sendiri nih, menurut kamu tindakan apa sih yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Sejauh mana sih pelecehan seksual tuh menurut kamu tuh kayak kalau cuma baru diajak di jalan doang masih punya nyaman, enggak lah itu belum melecehkan. Kalau cuma dipegang tangannya gini doang, enggak lah, enggak pelecehan, itu kan standar lah ya zaman sekarang. Nah menurut kamu tuh tindakan yang sejauh mana sih yang bisa dikategorikan sampai ke tahap ini udah melecehkan nih pelecehan seksual? Ya, kalau menurut aku ketika kita sedang ngedate, kan awal-awal pasti mau kan, terus ketika aku kan cewek resah ya kalau pertama kali ngedate kita pegang tangannya atau kita gimana ya, kita rangkul pasti resah kan cewek. Nah jadi menurutku kalau memang cewek itu nggak mau, ya itu udah nggak mau dan kita tetap maksa, dan menurutku itu udah tindakan pelecehan. Oke, jadi kalau menurut Deva berarti selama itu tindakannya tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak, itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi baiknya kalau misalnya mau pegang tangan itu kita tanya gitu, boleh nggak aku pegang tangan kamu gitu. Kalau dia bilang nggak boleh, Ya udah nggak usah. tapi kecewa nggak? Kecewa pasti kecewa. Karena juga usaha ya. Ketika kita baru pertama kali ngedate, nggak mungkin kan kita boleh pegang tangan nggak? Kadang-kadang cewek ini maunya langsung diperagain gitu. Pegang, dia kan kalau dia seneng, kalau dia happy, pasti dia mau aja kan. Kalau dia nggak seneng, dia pasti bilang. Kalau mukanya kelihatan jijik gitu berarti ya Iya, lepas sih. gitu. Terus kalau kita paksa kan, pelecehan nanti dilaporin ke kasur itu. Oh, pacarnya di bawah umur. Aduh, ini kalau Pacarnya nggak bisa ke kaseto. Jangan ya. Kalau misalnya menurut Bang Indika gimana Bang? jenis-jenis pelecehan seksual ya. Iya. Kayak tadi aku bilang ada kategorinya gitu loh. Nah jadi kadang-kala nggak cuma dari orang asing kayak tadi Salah bilang kan, ada yang nge-DM kita segala macam. Kadang-kadang pacar kita sendiri bisa loh, misalnya gitu kan, yang ke kos dong Netflix and chill. Itu kan istilah gaul untuk hendak ingin melakukan gitu kan. Dan biasanya kalau anak-anak muda sudah di dalam kalau kata orang-orang kan, kalau berdua yang ketiga itu setan gitu. Jadi biasanya akan dipengaruhi. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini main media sosial X atau Twitter gitu, kita akan melihat banyak banget thread-thread soal pelecehan seksual. Ada yang dia berantem sama pacarnya, terus pacarnya akhirnya bilang kayak gini, emang berapa sih harga lo? Ada tuh sering kayak gitu tuh. Jadi kayak itu udah pelecehan gitu. Ada yang verbal tadi paling ringan, kemudian biasanya itu di lingkungan kantor atau sekolah kita, misalnya kayak dipegang tanpa persetujuan tertentu. Kadang-kadang misalnya foto bareng nih, ada cewek misalnya gitu berdiri gitu, udah baik-baik nih cewek nih, temennya ada satu tiba-tiba tangannya ngerangkul. Nah itu tuh udah pelecehan sebenarnya. Ada juga voyeurisme, ada juga kayak misalnya exhibitionist, misalnya gitu dia menunjukkan organ tubuhnya bagian private di depan publik atau di depan orang tertentu. Kalau misalnya kita sering main media sosial, kita biasanya lihat tuh di depan sekolah atau bahkan dimanapun itu
pelaku-pelaku ini menunjukkan untuk melepas apa yang namanya itu namanya kan hasrat seksual gitu untuk itu, dan tadi kayak kata Bang Itu kayak Brema fetishnya dia gitu ya. sejenis itu gitu ya. Jadi kayak tadi kata Bang Brema, orang-orang yang punya penyakit mentalnya sudah agak-agak rusak gitu yang melakukan ini, makanya aku di situ setuju gitu karena untuk memuaskan itu mereka harus melakukan itu gitu kan, itu nggak usual, sesuatu yang tidak biasa di depan kita kan pasti aneh Bikin ya. kita nggak nyaman ya, meskipun kita nggak ngerasain langsung, dengan melihatnya aja mungkin kita juga jadinya Iya, nggak nyaman. kok ada ya orang kayak gitu loh, Sel. Itu saudara. Itu aku tahu situ sempat ramai juga kan, yang sampai di Twitter tuh ada beberapa, bahkan kalau di Twitter tuh mungkin kita boleh nggak sih nyebutin ini? Maksudnya di beberapa platform media sosial memang ada yang tidak filternya kurang baik juga sih untuk konten-konten yang seperti itu. Oke. Aku paham sih, berarti kalau saya menurut Bang Edika sendiri itu kalau misalkan pelecehan seksual itu tergantung lagi dari orang pribadi orangnya dan bagaimana dia tuh bisa menyalurkan apa yang ada di pikirannya terkait dengan hal itu ya Bang? Betul, ini semua soal mindset sih. Oke. Kalau kita mulai, kan udah banyak nih ngebahas soal jenis pelecehan seksual. Nah aku mau nanya, kalau misalkan menurut kamu nih Dev, kita ada perempuan nih pakai bajunya minim. Tadi kan kamu juga bilang kan kalau misalnya perempuan pakai bajunya tuh minim atau seksi, itu bisa menjadi indikator dia digodain, dia di catcalling, dia mungkin direcehkan sama lawan jenis. Tapi menurut kamu itu memang faktor utama nggak sih dari pelecehan seksual? Karena kita juga pernah lihat suatu di media sosial ada museum yang dia itu nampilin baju-baju korban pelecehan seksual. Aku lupa namanya apa. Dan justru yang ditampilin di situ banyak kan baju-baju normal, yang dia pakai celana jeans, pakai kemeja, bahkan ada yang pakai kerudung. Jadi nggak selalu orang-orang yang memakai pakaian yang seksi. Nah, kalau misalkan menurut kamu, dia itu jadi salah satu indikator utama nggak sih untuk seseorang itu dilecehkan? Ini nggak kita ngomongin perempuan ya, karena laki-laki kan juga misalkan dia ngepost nih konten gym, badannya oke. Ada juga kan cewek-cewek yang soal komen bagus deh badannya, kan termasuk pelecehan ya. Nah menurut kamu sendiri ngaruh nggak sih dari baju yang dipakai untuk dia jadi korban pelecehan seksual? Oke, menurut aku baju itu seperti yang tadi aku bilang, baju itu nggak mempengaruhi mau dia seksi, mau dia berkurung, mau dia berhijab di bulan. Kalau memang mindset otak laki-laki ini bejat, bakal dilecehin perempuan itu. Jadi sebenarnya apapun bajunya itu nggak ngaruh sih buat aku. Mau dia seksi banget, wah seksi, wah ditutup. Tapi kalau otak kita memang udah itu pasti itu. Karena ya bener juga sih, kayak kita kalau ke pantai kan orang-orang pakai baju Iya. renang. Bahkan kalau mungkin kita ke Bali ya, kita ada yang pakai bikini, tapi nggak juga sih mereka diapa-apain sama warga-warga di sana. Berarti tergantung mindsetnya aja gitu. Kalau menurut Bang Edika, itu jadi salah satu indikator utama nggak Bang? Atau Bang Edika punya opini lain, apa sih selain itu indikator yang bisa bikin orang tuh jadi korban pelecehan seksual? Ini pertanyaannya menjebak ya, Iya. sebenarnya. Jadi kayak kalau aku salah ngomong bisa dibenci nih. Tapi gini sih, kalau dibilang faktor utama enggak, tapi kalau dibilang subfaktor mungkin. Karena gini, kayak tadi Deva bilang, ini soal mindset orang. Mindset orang kan nggak bisa kita atur, yang bisa kita atur mindset kita, gitu kan. Jadi berpakaianlah sesuai tempatnya, sama seperti kita fine dining. Makanan fine dining kalau kita taruh misalnya, sorry to say, tapi kayak ke slum area yang misal kumuh, yang orang-orang yang mungkin jarang melihat steak di atas piring mewah, mereka pasti kayak wah gitu. Berbeda dengan makanan slum area yang kita bawa ke tempat fine dining. Orang-orang pasti makannya kayak yang, itu makanan, misalnya kayak gitu. Jadi maksudku kayak gini, kita sebagai orang yang akan berpakaianlah sesuai dengan tempatnya. Menurut aku seperti itu. Kalau memang ke pantai, mau pakai baju pantai nggak masalah, gitu. Kalau memang nanti ada orang yang menjadikan kita jadi objek seksual, itu urusan mindset dia. Tapi kita sudah memakai baju kita di tempatnya. Misalnya ke gereja, gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya ke gereja ada orang pakai crop top lagi ibadah, gitu. Ada. Nah, jadi kan itu tuh akan menjadi, jangankan jadi objek seksual, itu akan jadi objek pembicaraan para murid yang berada lansia kita juga. Kurang mereka bisa. Pasti, Wak, gitu kan. Jadi iya, nanti sih. nih, berkaya, gitu kan. Iya, kan
bagi baju. Iya, aku dibagi. Itu jadi sitcom Claro. Nah, jadi apa namanya? Kita perlu sih kayak tahu gimana kita berpakaian gitu. Jadi jangan sampai pakaian kita ini jadi pemantik gitu. Misalnya tadi ada orang udah nahan-nahan banget nih. Sebenarnya dia mindsetnya ada aku tidak boleh jadi pelaku, aku tidak boleh jadi pelaku kata gitu kan. Begitu dia waduh gitu kan. Langsung gelap mata gitu loh, langsung kayak aku zombie gitu. Jadi apa namanya? Ya berpakaianlah pada tempatnya gitu sih kalau dari aku. Kalau Bang Brema gimana Bang? Kalau dari aku kan, kalau pertanyaan yang tadi Vista bilang itu, menurutku bukan antara setuju atau tidak setuju menjadi pengaruh tentang pakaian, tetapi aku mau buat analoginya seperti inilah. Kayak teman-teman di sini kan kayak Dika, Deva ini kan handphone mereka kan handphone mahal semua ya. Mereka pasti taruh di handphonenya seperti hard cash, soft cash. Berarti tandanya mereka melindungi handphone dia karena dia tahu itu mahal gitu loh. Jadi bagiku kalau masalah baju itu mempengaruhi atau tidak, aku belum bisa jawab itu setuju atau tidak. Dengan analogi yang tadi aku bilang bahwa handphone yang harga mahal menurut masing-masing itu pun dijaga. Ya jadi buat teman-teman ya kalau tahu memang teman-teman punya diri atau badan yang mahal ya dijaga gitu. Gila, keren banget, keren. Kepikiran loh, bagus. Keren banget loh. Tapi ada juga kan orang yang maksudnya badannya bagus, barang-barangnya badan juga pamerin. Itu tadi ya, nyari Itu guys. begitu ternyata. Memang balik lagi pada orang tersebut ya, karena mereka mempunyai hak. Iya. Nggak bisa kita larang dia, Fris jangan pakai baju begini gitu, nggak bisa, aku nggak bisa larang karena yang punya keputusan balik lagi pada user. User tersebut lah yang punya keputusan bahwa ya dia boleh memakai atau tidak, tapi dia harus tahu ada resiko di luar sana. Iya, setuju. Keren banget sih. Analoginya pecah sih. Tepuk tangan gimana sih? Oke, Bang Deva, kayak tadi kita kan udah bilang tentang kayak udah tentang tadi baju minim itu kayak apa namanya? Jadi indikator mungkin atau pelecehan seksual. Tapi ada nggak sih Bang Deva kayak cerita atau pengalaman pribadi yang mungkin Bang Deva pernah ngeliat orang itu dilecehkan atau ada Deva contoh pernah nggak gitu? jadi korban mungkin Iya, ya guys mungkin ya? bisa, mungkin pernah jadi Pelaku juga Pelaku mungkin kalau juga. ngaku di sini ya kan guys ya. Ya kan di sini kan bisa juga jadi tempat klarifikasi ya guys ya. Iya. Oh iya. Oke. Itulah makanya salah kalian mengundang aku ke sini dengan bertema pelecehan seksual Pelaku ya? karena aku nggak pernah melakukan itu. Oh. Korban mungkin. Korban lagi itu nggak mungkin. Berarti Deva mungkin kurang ini ya. Karena aku anak baik-baik. Baik-baik. Ya, iya. Kalau aku udah sering melakukan itu, kalau ketahuan udah viral aku. Karena nggak ketahuan. Itu dia. Berarti? Intinya aku nggak pernah. Nggak ketahuan. Nggak pernah itu. Atau pernah nggak misalkan Deva tuh dengar dari pengalaman teman Deva sendiri gitu cerita Deva kok bisa lecehin gitu. Kalau dari teman-teman sih paling lecehannya kayak catcalling gitu. Itu aja sih kalau yang intim nggak pernah. Oh nggak pernah lebih daripada verbal ya. Dia pernah kayak bercanda mesum gitu sama teman perempuan kan termasuk ini loh apa namanya pelecehan seksual kalau mungkin Deva kayak ya bercanda doang tapi dia sebenarnya kayak gitu sih bercandanya nggak nyaman nih. Kalau itu aku nggak pernah, bener aku nggak pernah, aku anak baik. Nggak pernah aku bercanda yang mengarah ke sana, nggak pernah. Kita kalau misalnya aku dengar aku rekam aku langsung taruh di YouTube kita. Kalau misalnya Bang Brema sendiri gimana Bang? Kalau aku secara melihat langsung aku belum pernah memang. Tapi memang selama ini yang aku tahu itu kan dari media sosial ya. Ya tapi memang kadang-kadang secara perlakuan seksual harassment ini kan apa ya, dia itu sangat tipis banget dan apa ya, konteks dia itu kita belum benar-benar tahu bahwa kadang-kadang ini pelecehan seksual atau tidak gitu ya. Maka bagiku
kalau kita ngomongin sexual harassment ini memang ada sedikitnya agak susah untuk membuktikan bahwa itu adalah pelecehan seksual atau tidak. Maka kalau misalkan secara aku melihat langsung aku belum pernah, tapi kadang-kadang aku melihat hanya di sosial media saja. Itu aja sih. Jadi tapi kalau abang misalkan pernah nggak bang jadi korban pelecehan seksual, mungkin tadi aku bilang nggak sengaja aja orang ngomong, tapi ternyata tuh abang tuh bikin abang tuh nggak nyaman. Korban sebenarnya pernah, tapi ya memang itu lucu-lucuan. Tapi ya itu kadang-kadang ya tadi balik lagi menentukan itu pelecehan seksual atau tidak kan aku nggak tahu gitu loh. Ya sama kayak gini, kadang-kadang ada teman-teman perempuan karena saking dekatnya, ya dia biasalah pegang dada gitu. Tapi bercanda gitu loh, cuman kayak apa sih namanya anak-anak sekarang? Bagus ya? Cute ya kan? Di cute kita gitu kan. Nah kan gak mungkin dong aku balas kan? Gitu, kalau balas ya aku. Nah tadi balik lagi bahwa perempuan secara fisik dia terlihat lemah, tapi secara yang lain mereka lebih kuat. Kenapa? Perempuan bisa melahirkan, laki-laki enggak. Itu balik lagi ke situ. Ya, kadang-kadang mungkin aku pernah menjadi korban pelecehan seksual. Ya tadi ada teman-teman atau adik-adik, kadang-kadang cute kita kan bang kata dia, padahal dia gemes gitu, cep gitu. Nah itu sih bagiku. Oh iya, jadi itu benar sih itu Iya kan? pelecehan sih. Iya banyak kan perempuan sering begitu ke laki-laki. Karena udah saking dekatnya atau memang dia tahu bahwa laki-laki itu juga ya dia fine lah gitu. Akhirnya perempuan itu cute. Nah sedangkan laki-laki itu nggak bisa segemes itu cute. Kalau dibalikin itu bahaya. Rasanya begini banget. Iya. Oh nggak, rasanya dibalik lagi pada. Anjing sebenarnya. Kepancing. Itu sih Kristen. Kayak kalau Bang Edika gimana? Mungkin kan abang kan akrab di media ya bang ya, kan masih banyak dengar cerita-cerita. Atau mungkin kayak kalau sekarang tuh pelecehan-pelecehan yang kayak jadinya office affair. Oh banyak banget kalau di office affair ya, tapi banget tuh. banyak banget. Tapi apa namanya? Tapi nggak bicara tentang kantor ya. Tapi misalnya kayak di luar sana itu banyak banget hal-hal kayak gitu tuh terjadi. Tapi mungkin kayak yang dibilang sama Bang Brema barusan, aku tuh mungkin kalau melihat langsung itu mungkin belum pernah gitu. Kalau misalnya kayak cute-cute tadi mah sering, tapi kayak bercandaan aja. Iya, lo sering cute-cute. Sering. Abang gimana kalau di cute-cute? Aku di grade cute-cute. Cuman apa namanya? Kalau aku udah di grade cute-cute, oke, gitu. Oh, jangan nanti aku kepengen. Enggak, jangan takut lepas. Apa namanya? Tapi kalau kekerasan seksual yang pernah aku lihat, aku dengar gitu ya, karena kan pekerjaanku adalah mendengarkan cerita orang dan mengabarkannya gitu ya. Mulai dari kebanyakan itu korbannya yang biasanya itu anak kecil, ada di bawah umur, perempuan, diiming-imingi uang Rp20.000, diancam untuk tidak berbicara. Aku miris banget kalau misalnya ngeliat berita kayak gitu. Dulu itu mungkin kalian pernah lihat kalau nggak salah kejadian di Jabodetabek kalau nggak salah. Itu tuh apa namanya? Kita pernah mata kan dari dewasa ya, kayak lempar sperma. Jadi dia pertama-tama dia masturbasi, kemudian spermanya dipegang, kemudian ngeliat cewek dia naik motor dilempar. Itu pelecehan. Iya jelas. Iya. Boleh di-googling. Selain pelecehan itu juga jorok ya. Kemudian ada tapi boleh di-googling beritanya. Begal payudara ada lempar sperma. Ada kan? Ada dong. Kemudian ada begal payudara yang kita tahu dulu yang cuma lewat terus kemarin sempat apa ini pelecehan sebenarnya, tapi aku ngelihat itu lucu, johot ya. Jadi gini, orang nih di gang kecil gitu kan, ada cewek dua dari sana dari sini pelaku naik motor, terus dia berhenti, terus dia ke sana, ditutup lagi dia pergi lagi. Oh aku pernah Pernah lihat kan? Aku pernah, jadi dulu waktu aku SMP, aku tuh suka bolos PM ya. Suka kan les yang dari sekolah itu. Oh, oke. Kelas 3. Aku sama di taman. Jadi tuh ada satu pengendara motor. Selama kita main dia tuh muter-muter di situ. Awalnya kita kira dia tuh kayak kurir nganter barang, karena memang di belakangnya tuh ada kardus-kardus. Oh, oke. Dia terus dia bilang, kok nih orang muter-muter doang ya? Apa dia nyasar cari alamat atau gimana? Terus tiba-tiba temen aku yang satu tuh pulang nih, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia pulang aja. Terus pas kita ikut pulang, nih orang ngikutin kita nih, kita naik sepeda kan pulangnya. Soalnya kita nggak punya uang. Sepeda gini dong. Oh iya. Sepeda sepedanya. Saya waktu itu nggak bisa naik ojek mahal. Nah ternyata dia benar, jadi dia muter-muter sambil nggak bukan rencananya.
udah dia muter-muter gitu aja. Kayak tadi yang mungkin Bang Edika tadi bilang kan, sebenarnya buat kita yang ngeliat kayak kita masih dilecehkan karena mungkin sambil dia muter-muterin kita di situ ngeliat kita, mungkin dia berpikiran enggak kan sambil dia mungkin berimajinasi apa ya, sebenarnya itu termasuk pelecehan seksual. Iya, dan itu penyakit sih kalau iya, menurut aku. kalau Sela sendiri aja pernah kayak melihat gitu kan, kemudian aku bilang tadi aku pengepul berita dan ada yang begitu, artinya itu hanya segelintir dari banyak kasus di sekitar kita kayak gitu. Jadi be aware lah sama surround. Karena semua bisa terjadi sama siapa aja ya, Bang? Betul, betul. Karena sekarang juga kayak laki-laki tuh juga suka kalau mungkin, aku nggak tahu ya, kalau aku pernah dapet cerita dari temen aku, dia tuh nge-gym, terus ya dia adalah orang yang towel-towel dia, kayak dia kalau lagi nge-gym tuh kayak sosok mau dibantuin pakai alat, ya sebenarnya itu dia mau megang, mau cari kesempatan untuk megang sebenarnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya pelecehan seksual tuh nggak cuma buat perempuan sih, tapi buat pria-pria juga tuh banyak banget. Cuma memang mungkin kalau cowok-cowok tuh karena mungkin nature-nya mereka itu maskulin, jadi berita itu jarang banget mungkin mereka juga mungkin ada rasa malu untuk cerita, jadi kesannya yang terbanyak yang banyak diekspos tuh yang perempuan aja. Padahal sebenarnya pria juga banyak banget. Banyak. Kalau itu aku mau nanya pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan menurut Bang Edika nih, ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakuin dari diri kita sendiri dulu mungkin untuk kita tuh mencegah atau menghimbau orang misalkan untuk tidak melakukan pelecehan seksual? Nah, udah pernah nonton Nightmares and Daydreams belum? Udah Udah selesai? Udah. Nah, udah nonton belum? Belum. Baik belum? Baik punya TV. Apa namanya? Kita Jadi punya Netflix aku. di episode 3 kalau nggak salah itu tentang penulis. Jadi dia tuh kalau nulis ya ceritanya tuh, spoiler alert guys. Jadi kalau dia nulis, dia tuh masuk ke dunia lain, ya kan? Ternyata dia pindah raga ke orang atau kembarannya yang ternyata jadi korban KDRT. Di situ yang perankan Marissa Anita, itu idola aku banget. Jadi si Marissa Anita bilang kayak gini, dia nggak tega ngelihat si cewek ini yang dia tulis di buku itu selalu menjadi korban KDRT. Akhirnya dia bilang apa? Lawan, gitu kan? Jadi menurut aku untuk kita semua yang sedang menonton dan yang ada di sini, kalau misalnya melihat kasus-kasus pelecehan seksual, baik yang terjadi kepada diri kita sendiri atau ke orang-orang di sekitar kita, lawan dan laporkan gitu. Mau nanti akan semakin besar apinya, laporannya akan dilanjut atau tidak, itu urusan belakangan. Setidaknya kita sudah berjuang, lawan dan laporkan. Karena semua orang yang sudah menjadi pelaku pelecehan seksual itu worth the punishment, nggak boleh gitu. Karena hukum kita sendiri aja sangat kuat tentang orang yang melakukan pelecehan. Dulu ada kasus sebuah instansi pendidikan, asrama, dia itu melecehkan lebih dari 20 siswinya. Akhirnya aku nggak tahu apakah endingnya, karena kemarin itu tuntutannya dari orang-orang adalah hukum kebiri. Apakah dia akan dikebiri atau tidak. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat atau merasakan di sekitar kita kayak gitu, ya lawan dan laporkan. Itu dari aku. Kalau Deva? Kalau dari aku, pakailah pakaian sesuai dengan tempat di mana kamu berada. Dan kalau ada orang yang melecehkan, lawan, ya laporkan. Copy paste banget. Jadi apa lagi? Kalau nggak melaporkan dan lawan, Siapa tahu nangis. tahu dia bilang pakai pakaian yang sesuai tempatnya, bisa kalau bisa dilecehin tonjok aja orangnya kan bisa. Lawan Itu lawan. Kan nggak tapi kan lawan aja yang mesti dilaporin, langsung kita sikat. Oh, langsung aja. Sikat. Tapi nggak bisa tonjok sih, karena laki-laki justru lebih kuat daripada perempuan. Nanti ditangkis, tambah di ini. Ya solusi kita kabur, ngadu, teriak sama orang. Kalau sepi nggak ada orang. Pasrah aja udah. Parah. Lawan dan laporkan ini. Kalau Bang Brema gimana Bang? Cara mencegahnya atau mau ngasih himbauan nih ke teman-teman yang di rumah nih biar mereka lebih hati-hati lagi, lebih waspada. Ya, kalau tentang himbauan ke teman-teman, jadi kita harus tahu juga bahwa sorry kalau salah, tolong dikoreksi ya. Kebutuhan seksual itu setara dengan kebutuhan kita makan dan minum. Itu harus tahu bahwa kebutuhan seksual itu setara dengan kebutuhan kita makan dan minum. Jadi kalau kita nggak makan, pasti kita lapar.
kita ngeliat makanan, udah 3 hari nggak makan, pasti kita mau makan. Sama, kebutuhan seksual pun begitu. Jadi kalau gimana cara penghimbauan atau cara kita mengantisipasi terhadap kekerasan seksual, ya mungkin ini kan apalagi kita di platform teman-teman GPKP ya, bahwa ilmu tentang seksual itu sangat tabu di kita. Maka dari sekarang teman-teman kalau bisa ilmu seksual itu lebih baik diperdalam dari dini. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi ke depannya. Karena selalu di ranah privat kalau di kita ini. Ya mungkin aku nggak bisa juga bilang bahwa kita GPKP seperti itu ya, tapi banyak orang pun juga begitu. Kadang merasa kalau ada pelecehan seksual itu ranahnya privat. Sebenarnya kita harus konsen bahwa pelecehan seksual itu ada crime di situ. Maka kalau kita pun juga sebagai orang yang melihat ada kekerasan seksual kepada seseorang, kita terlebih dahulu memang harus bela korban. Tapi jangan langsung menjustifikasi pelaku. Sampai benar-benar kita laporkan dan kita tahu bagaimana perkembangan hukumnya dan perkembangan bagaimana si pelaku betul bersalah atau tidak. Kadang memang kita melihat, kadang orang giring opini bahwa dia adalah korban. Dia bilang itu adalah pelaku, padahal sebenarnya prank. Iya, banyak seperti itu. Ada. Nah, makanya kita tetap pertama kali kita harus bela korban, selalu harus bela korban, tapi jangan menjustifikasi pelaku. Nah, tapi maksudku jangan justifikasi pelaku, tetap dilaporkan, harus kita kawal juga bagaimana pelaporan kita terhadap pelecehan seksual itu sih bagiku. Oke, jadi kita dapat insight baru dari segi hukumnya dari Bang Rema. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau misalkan ngomongin pelecehan seksual itu bener aku setuju. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang yang ngelakuin pelecehan seksual itu karena dia mungkin nggak tahu kalau itu ada pelecehan seksual, karena mungkin kurangnya edukasi dari lingkungan sekitar ke orang tersebut bahwa ini nggak boleh ya, yang ini boleh ya, karena di beberapa lingkungan itu masih dianggap tabu untuk membahas hal seperti itu. Padahal sebenarnya kalau nanti orang itu akan keluar ke dunia yang sesungguhnya, dia perlu tahu hal itu. Dan aku juga setuju sih kalau misalkan memang ada beberapa part mungkin pakaian bukan indikator utama untuk terjadinya pelecehan seksual, tapi memang kita harus menggunakan pakaian itu pada tempatnya. Kalau misalnya kita pergi malam-malam, udah tahu kita naik kendaraan umum, ya kita pakailah pakaian yang mungkin agak tertutup biar tidak mengundang orang berbuat jahat dan tidak masuk angin. Betul. Kayak Iya, masuk angin. lebih ke masuk angin ya. Betul. Udah tahu kayak lagi malam-malam pergi ke rok 3 segini, roknya segini kayak aduh besok dikerok saya. Iya. Ya kan, angin sepoi-sepoi ya kan. Selain itu juga mengundang kejahatan, itu juga mengundang penyakit ya teman-teman ya, masuk angin, batuk dan pilek ya. dan aku juga setuju sama Bang Dika juga, karena ya benar kalau kita misalkan melihat ataupun mengalami sendiri, kita tuh jangan diam, karena gak selamanya diam itu adalah emas. Betul. Bisa aja karena kita diam, ya itu jadinya memicu orang tuh berpikir bahwa ya udahlah, orang-orang juga nggak ada kok yang nyalahin gue juga nggak dapat konsekuensi apa-apa nih dari melakukan hal-hal tersebut, sehingga dia jadinya merajalela. Ya. Karena kita harus berani lawan dan laporkan, itu aku setuju banget. Karena mungkin udah ada hukumnya sih di Indonesia memang, cuman memang yang aku lihat penjahat-penjahat yang berhubungan dengan perilaku pelecehan seksual tuh punishment itu kita jarang banget nih lihat apa sih akhirnya endingnya mereka tuh, atau mungkin kita ngerasa kok dia cuma gitu doang ya, padahal sebenarnya korban yang udah dilecehkan tuh dia akan membawa pelecehan seksual tuh gak cuma hari itu, tapi seumur hidupnya di dalam pikiran dia, karena dia akan mungkin trauma, ya kan, mungkin itu akan mempengaruhi kegiatan dia sehari-hari, mempengaruhi dia dalam melakukan suatu keputusan penting, mungkin dia takut menikah, takut untuk bertemu orang, takut untuk berkomunikasi dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di rumah saat ini jadi korban, atau misalkan temannya ada yang jadi korban, jangan patah semangat. Kita harus lawan dan laporkan, dan buat pelaku-pelaku yang ada di sana bertobatlah. Sekian dari podcast hari ini. Terima kasih untuk Deva, Bang Rema, dan Bang Dika selaku host saya yang baru ini dari sudah ada di podcast. Dan jangan lupa saksikan podcast berikutnya di minggu depan. Dah. Dadah.